on this computer. Ya, oke. Oke, nanti hasil recordnya ini mungkin Ustazah bakal share di YouTube gitu ya atau enggak. Soalnya kemarin ada yang nanya tentang materi, jadi Ustazah record. Kita ulang lagi ya. Jadi sambil karena kita mengulang materi lagi tentang i'rab, tambah-tambahan sedikit. Jadi Ustazah untuk merefresh ingatan kalian tentang i'rab. I'rab, apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat secara lafal maupun kira-kira karena perbedaan amil yang masuk ke kata tersebut. Jadi i'rab ini dia tuh intinya adalah perubahan yang terjadi pada akhir sebuah kata. Entah perubahannya itu terjadi di sisi harokatnya, contohnya seperti masjidun, masjidan, masjidin, itu dari sisi harokat. Atau mungkin dari sisi hurufnya gitu, ada yang ditambahin hurufnya, contohnya seperti masjidani ditambahkan alif dan nun gitu ya, dari sisi yang perubahan ditambahkan huruf atau dirubah hurufnya. Secara lafal maupun kira-kira, baik perubahannya itu terlihat, terbaca, dan tertulis gitu ya, ataupun secara kira-kira ataupun perubahannya itu tidak terlihat, tidak terbaca dan tertulis, tapi sebenarnya dia berubah gitu. Tapi tidak tertulis perubahannya itu, tidak terlihat di dalam tulisannya. Karena perbedaan amil yang masuk ke kata tersebut. Dia bisa berubah-ubah itu karena ada suatu amil atau ada suatu huruf yang membuat akhirnya akhir dari kata tersebut berubah. Misalkan gara-gara ada huruf fi di depannya, maka harokat akhir dari kata setelahnya itu menjadi sukun. Gitu ya, gara-gara ada huruf fi. Suara Ustazah jelas kan ya? Jelas, Tadi putus-putus saja. Iya, kadang putus-putus. Jelas, Tapi ada yang terimanya jelas. Kadang putus, tapi kadang jelas juga. Nanti kalau misalkan materinya nggak tersampaikan gara-gara putus-putusnya itu, ingatkan Ustazah ya. Jadi nanti Ustazah jelaskan ulang. Ini masih jauh. Nah, sekarang minggu kemarin kita sudah belajar nih pada isim. I'rab pada isim itu ada 3. Ada rofa atau marfu, ada nasab atau mansub, dan ada jar atau majrur. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar yang rofa. Rofa atau marfu ini biasanya harokat akhirnya itu dhammah. Umumnya berharokat akhir dhammah. Kalau nasab atau mansub itu umumnya dia berharokat akhir fathah. Jar atau majrur dia berharokat kasroh. Nah, kemarin kita sudah belajar yang rofa. Kali ini kita fokus belajar yang jar atau majrur. Atau juga bisa disebut khofat. Jar atau khofat gitu ya. Ini tulisannya. Jar, terus ada khofdun. Karena nanti kalian meng-i'rab yang ada di buku itu tulisannya full Arab dan tidak ada harokatnya gitu ya. Jadi sambil dihafalin juga bentuk-bentuk tulisannya. Kalau jar itu dia ada alifnya, jar gitu, atau khofat, khofdun gitu. Bisa disebut jar, majrur atau khofat. Nah, kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab pada isim yang kalau dia bentukannya jar atau khofat, kalau dia mufrad, isimnya itu mufrad ya, cuma bermakna satu, baik dia laki-laki, baik dia mudzakkar, ataupun dia perempuan atau muannas, tandanya itu adalah kasroh. Jadi kalau misalkan awalnya dari rofa kan al-muslimu gitu, terus dia i'rabnya berubah jadi jar, maka harokat akhirnya dirubah jadi kasroh. Al-muslimi. Kalau perempuan, al-muslimati.
limati gitu. Jadi harokat akhirnya aja yang dirubah jadi kasroh kalau dia mufrad. Kalau musanna tanda i'rabnya, musanna ini artinya dua. Jangan tertukar ya antara mu'annas dan musanna, mirip-mirip ya. Kalau mu'annas ini perempuan, musanna itu artinya dua orang. Baik dia laki-laki atau perempuan. Kalau musanna baik dia laki-laki atau perempuan, tanda i'rabnya itu, tanda i'rab jarnya itu dengan ya. Nah, berarti tandanya dengan huruf ya, bukan dengan harokat. Tapi dengan huruf. Dengan apa? Dengan ya. Ya yang mana Ustazah? Gitu. Nah, kok ada ya? Gitu. Nah, sekarang kita lihat dari rofaknya dulu. Karena kan kalau kita menghafal, semua kosakata, semua mufrodat itu berawal dari rofa. Misalkan kita menghafal ya, menghafal falahun petani, mudarrisun guru, ustazun guru, gitu kan. Semua kita kalau menghafal mufrodat un semua kan ya. Nah, itu tandanya bahwa semua mufrodat dan kosakata itu berawal dari rofa. Karena ada sesuatu, karena ada huruf gitu misalkan, atau karena ada huruf jar, maka yang awalnya rofa berubah jadi jar. Gara-gara ada huruf nasab, yang awalnya rofa berubah jadi nasab gitu ya. Jadi yang awalnya rofa ini gara-gara ada suatu huruf atau gara-gara ada sesuatu gitu, dia bisa berubah jadi nasab atau jar. Nah, makanya perubahan jar ini kita lihat awalnya dari mana? Dari perubahan rofa dulu. Nah, yaknya ini dari mana Ustazah gitu. Nah, yaknya itu berasal dari alif. Kan awalnya kalau dia musanna al-muslimani, alif kan ya. Alifnya ini yang jadi tanda bahwa dia rofa. Nah, kalau misalkan dia berubah jadi jar atau berubah jadi khofat atau majarur, maka alifnya ini dirubah jadi ya. Jadi yang awalnya al-muslimani jadinya al-muslimaini. Alifnya dirubah jadi ya. Kan alifnya ini juga sukun ya. Jadi ya-nya juga dirubah. Tetap dengan sukunnya dirubah hanya harokatnya. Hurufnya saja. Jadi yang awalnya al-muslimani jadinya al-muslimaini. Kalau dia itu i'rabnya jar atau khofat atau majrur gitu. Nah, ya-nya ini adalah sebuah tanda i'rab bahwa dia itu jar. Nah, kalau dia muzakkar al-muslimaini. Kalau perempuan sama. Alifnya juga diganti jadi ya. Jadi yang awalnya al-muslimatani jadinya al-muslimataini. Tuh. Jadi alifnya dirubah jadi ya, aini atau taini gitu. Terus jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini sama seperti muannas. Tandanya juga ya. Tapi berbeda bentukannya. Gitu. Sekarang Ustazah kasih perbedaannya di bawah sini. Nah, musanna artinya kan dua orang ya. Kalau musanna itu dia tanda i'rabnya dengan ya, tapi berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau musanna, harokat sebelum ya-nya itu fathah dan harokat sesudah ya-nya itu kasroh. Jadinya aini gitu ya. Muslimaini atau misalkan sobiroini, tolibaini gitu. Apalagi dua masjid, masjidaini. Pokoknya harokat sebelum ya-nya itu fathah dan harokat sesudah ya-nya itu jadi kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim tertukar. Dia tandanya sama-sama ya. Tetapi harokat sebelum ya-nya itu kasroh dan harokat
pada huruf sesudah ya-nya itu fathah. Jadinya ina gitu ya. Ina. Contohnya seperti muslimina, ini kan muslimina, atau sabirina, solihina gitu. Terus kalau misalkan apalagi ya contoh yang lain, orang yang soleh, orang yang sabar, guru, mudarrisina gitu. Nah kalau misalkan dia jamak mudzakkar salim, sama-sama tandanya ya, tapi yang berbeda adalah harokat pada huruf sebelum ya dan huruf sesudah ya-nya itu. Kalau dia musanna, fathah dulu baru kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, kasroh dulu baru fathah. Nah, gitu ya. Terus lanjut yang terakhir. Ini sama. Jamak muannas salim dan jamak taksir sama seperti mufrad, dia tanda i'rabnya dengan kasroh. Nah, mudah aja ini kalau kasroh. Jadinya tinggal dirubah aja jadi kasroh. Yang awalnya al-muslimatu, jadinya al-muslimati. Terus kalau jamak taksir, yang awalnya ar-rijalu, jadinya ar-rijali. Harokat akhirnya aja yang dirubah jadi kasroh. Nah, sampai sini tentang tanda-tanda i'rab di i'rab jar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saja. Ya. Berarti kalau yang jar ini, perubahan jar ini sebelumnya tuh pasti ada itunya kah? Yang kayak amama, fi gitu kak? Iya, tapi kadang yang bisa, kan dia ini kan yang menjadikan dia jar ya. Kadang ada huruf yang membuat dia jadi jar. Tapi kadang juga bukan karena huruf. Kadang ada hal-hal yang lain yang bisa membuat dia jadi jar. Tapi biasanya sih gara-gara huruf. Nanti kita pelajari yang selain itu ya, selain huruf. Ada lagi? Sudah, makasih sudah. Tapi kalau yang rumusan yang kita pelajari ini, dia gara-gara huruf. Gara-gara huruf jar. Bisa. Min ila an ala fi bikali. Tuh. Kita lanjut. Nah, contoh praktek i'rabnya. Praktek i'rab dari kalimat al-muslimu alimun fiddini. Saya keluar. Recordingnya ini terlanjut atau gimana ya? Tadi pause dulu. Mudahan recordnya nyambung ya, nggak terputus juga. Nah, kita lanjut lagi. Memang untuk jar majrur apa? Yang jar ini dia bisa berubah karena ada huruf jar, tapi juga bisa berubah karena ada hal-hal yang lainnya. Nanti kita pelajari hal-hal yang lainnya itu. Tapi sekarang kita rumusannya gara-gara ada huruf jar aja. Jadi kita fokus ke gara-gara huruf jar ini, ya. Contoh praktek i'rab dari kalimat al-muslimu alimun fiddini. Seorang muslim laki-laki itu adalah pintar di dalam ad-din ini, keagamaan, persoalan agama, perihal keagamaan. Pokoknya dia pintar dalam masalah agama gitu ya. Seorang muslim laki-laki ini pintar dalam masalah agama. Nah, kita mau mengi'rab kalimat ini. I'rab itu kan per kata ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kata. Tapi nanti i'rabnya bukan berjumlah 4, tapi nanti i'rabnya bakal berjumlah 5 kalimat gitu. Sekarang kita coba i'rab dari kata al-muslimu dulu. Al-muslimu. Kedudukannya sebagai mubtada.
i'rabnya rofa atau marfu. Tanda i'rabnya itu dia dhammah karena dia mufrad. Ini sama kayak yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Tapi i'rabnya ada tambahan sedikit. Nah, yang bagian merah ini tambahannya. Al-muslimu mubtadaun. Seorang muslim ini i'rabnya sebagai mubtada, kedudukannya sebagai mubtada. Mukawwan, dibentuk atau terbentuk, mubtadanya ini terbentuk min, dari al-mu'arraf bi alif lam, atau isim yang diawali isim yang tertentu karena menggunakan alif lam, atau isim yang ma'rifah dengan sebab adanya alif lam. Jadi mubtada yang ada di kalimat ini, yang al-muslimu ini, namanya isimnya itu adalah isim mu'arraf bi alif lam. Nah, di sini di i'rab ini dijelaskan isim, nama jenis isimnya apa. Nama isimnya adalah al-mu'arraf bi alif lam. Tambahannya ini aja. Sisanya sama seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Marfu'un, dia rofa atau marfu'. Wa adamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya dhammatun zahiratun, dhammah yang zahir, fi akhirihi, di akhirnya. Li'annahu, karena dia mufrad, Berarti untuk mubtada kita sudah belajar ada 2 jenis i'rab. I'rab mubtada yang pertama yang dia polosan aja, yang dia bisa digunakan secara umum, dan yang i'rab yang kedua yang kita pelajari hari ini, dia ada tambahan jenis isim mubtadanya, gitu ya. Mubtadanya terbentuk dari isim mu'arraf bi alif lam. Jadi bisa menggunakan 2 ini. Terserah kalian. Misalkan nanti ada soal nih, i'rab mubtada gitu. Kalian mau menggunakan yang kemarin tanpa ada ininya, boleh. Ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan ini juga boleh. Tidak ada paksaan dan tidak ada larangan gitu ya, mau menggunakan yang mana. Yang penting kalau ingin menggunakan i'rab yang ini, mubtadanya harus mu'arraf bi alif lam. Mubtadanya harus menggunakan alif lam gitu ya. Kalau misalkan mubtadanya tidak menggunakan alif lam, berarti tidak boleh menggunakan yang ini. Itu syaratnya. Lanjut. Nah, sampai di sini dulu i'rab mubtada yang ini. Ada yang mau ditanyakan enggak dulu? Aman. Kita lanjut yang halimun. I'rab. I'rab khobar. Alimun kedudukannya sebagai khobar. I'rabnya kalau dia khobar, maka dia sudah pasti rofa. Karena khobar ini adalah salah satu kedudukan yang sudah pasti rofa. Jadi walaupun nanti kita ketemu ya, tandanya apa ya Ustazah, kok nggak kelihatan ya, domahnya nggak kelihatan gitu. Atau misalkan dia alifnya juga nggak ada gitu, di mana dia tandanya kalau dia itu rofa. Nah, kalau misalkan dia khobar, maka dia sudah pasti rofa. Sama seperti mubtada. Kalau dia kedudukannya sebagai mubtada, maka i'rabnya itu sudah pasti rofa. Nggak bisa yang lain. Gitu ya, sudah pasti dia rofa. Sekarang kita lihat tandanya di mana. Tandanya pada kata alimun ini adalah dhamma. Karena apa? Karena dia bentukannya adalah mufrad. Karena dia berjumlah 1 aja. Kalau dia musanna, maka tandanya bukan dengan dhamma, tapi tandanya nanti dengan alif. Atau misalkan dia jamak mudzakkar salim, maka tandanya dengan
waw gitu ya. Beda-beda. Kalimatnya. Alimun. Khobarun mubtadaun. Mufradun. Khobar mubtada yang mufrad. Artinya khobar mubtada yang bukan kalimat. Khobar mubtada yang cuma ada satu kata aja. Marfu'un, dia rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya dhammatun zahiratun, dhammah yang zahir, li'annahu mufradun. Sama seperti yang kita pelajari minggu kemarin, tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Sama seperti yang kemarin. Lanjut aja, kita langsung ke bagian jar majrurnya. Nah, kata fiddin, kan seharusnya per kata Ustazah. Kok ini langsung dua kata gitu ya. Nah, untuk jar majrur, i'rabnya jadi 3. Pertama menjelaskan ininya dulu, fiddinnya dulu. Kalimat i'rabnya apa? Jar, nah fi ini adalah jarnya, ad-din adalah majruruhu. Gitu. Ini kayaknya kurang wow ya. Nah, fi adalah jarnya, ad-din adalah majrurnya. Jadi i'rabnya fiddin ini adalah jar wa majruruhu. Terus misalkan ada soal yang lain. Ada maktabi, misalkan di atas meja. I'rabnya apa Ustazah? Sama. Jar wa majruruhu. Tinggal dikopas aja gitu. Karena alanya ini jar, berarti maktabnya ini adalah majrurnya. Terus contoh lagi yang lain, misalkan alal maktabi, atau misalkan apalagi contoh yang lain. Minal madrasati, misalkan dari sekolah, itu juga jar dan majrurnya. Pokoknya kalau bentukannya yang begini, berarti dia i'rabnya jar dan majrur. Terus baru selanjutnya dipisah. Kata fi. Nah, kalimat i'rab untuk fi adalah ini yang fi ya. Harful jar. Fi itu adalah huruf jar. Allati yang tajurru ma ba'daha, yang menjarkan huruf kata setelahnya. Jadi di sini i'rabnya si huruf jar ini dia punya tugas untuk menjarkan kata setelahnya. Nah, jadi ini mau huruf jar apapun i'rabnya tidak akan berubah, sama. Harful jar allati tajurru ma ba'daha. Mabni ada sukun. Mabni ini maksudnya adalah dia itu harokat akhirnya tidak akan berubah sampai kapanpun, gitu ya. Tidak akan berubah sampai hari kiamat gitu. Dia mabni maksudnya berarti huruf apa harokat akhirnya tidak bisa berubah. Contohnya kan fi, harokat akhirnya kan sukun ya, kan ada ya nih. Harokat akhirnya jadinya sukun fi. Nah itu yang ya sukunnya ini sudah nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa jadi via, nggak bisa jadi viu, nggak bisa jadi vi. Pokoknya dia harokatnya pasti sukun gitu akhirnya. Makanya dinamakan dia mabni. Harokat akhirnya tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dirubah dengan apa? Mabni ada sukun. Nah, harokat akhirnya itu sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah pasti sudah tetap dengan harokat sukun. Sama seperti huruf jar yang min, ila, an, ala. Semuanya itu adalah berharokat akhir sukun. Jadi fi, min, ila, an, ala dia i'rabnya sama seperti fi. Terus ada lagi huruf jar. Contoh bi atau li, kan cuma satu kata nih, dan dia berharokat akhir kasroh. Nah, berarti yang dirubah dia mabni adal kasroti. Harokat akhirnya mabni dengan
kasroh. Terus juga ada lagi misalkan huruf jar ka, artinya seperti. Maka dia mabniya alal fathati, karena dia berharokat akhirnya sudah pasti dia fathah. Itu ya, nanti ada banyak lagi huruf-huruf jar yang lain, tapi nanti kalian lihat aja, sesuaikan. Dia harokat akhirnya apa? Misalkan harokat akhirnya ada yang domah gitu, berarti mabniya ala domah. Kan itu aja ya. Harokat cuma ada itu, mabni, sukun, fathah, kasroh, dan domah, cuma ada 4. Jadi nanti disesuaikan harokat akhirnya itu dia dengan apa. Terus kata yang terakhir, ad-din. Ad-din ini dia majrurnya. Kalau ini huruf jarnya, ad-din itu dia yang isim yang majrurnya. Ad-din al-majrur. Artinya dinnya ini yang si majrurnya. Bifi dengan sebab ada huruf fi. Jadi kalau misalkan nanti kalimatnya itu dia majrur bukan dengan huruf fi, maka diganti. Contohnya al-majrur bimin. Berarti karena ada huruf min. Majrur biila misalkan. Berarti dia majrur karena ada huruf ila. Terus majrur bi misalkan ya sama-sama bi karena ada huruf bi. Berarti bibi majrur karena huruf bi gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau mengi'rab, ininya disesuaikan, yang merahnya disesuaikan karena ada huruf apa dia majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya, di sini tanda jarnya adalah kasroh yang zohir. Kasrohnya terbaca, terlihat, dan tertulis. Kasroh yang zohir, li'annahu mufradun, karena dia mufrad. Nah, sampai di sini tentang i'rab jar majrur. Kita fokusnya ke jar majrur ya jadinya. Karena mubtada dan khobarnya sama aja. Beda-beda sedikit aja di bagian mubtada. Tapi ada tambahan jar majrurnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya enggak ada, Ustazah. Aman. Aman, Us. Sekarang Ustazah kasih tambahan gambaran sedikit. Kalau misalkan 2 orang, al-muslimani, alimani, fiddini. 2 orang muslim laki-laki itu adalah pintar di dalam persoalan agama. Ini agamanya tetap satu, tapi yang berubah hanya mubtada dan khobarnya yang jadi 2 orang, ya. Tapi majrurnya tetap satu. Al-muslimani, dia mubtada kedudukannya. I'rabnya rofa atau marfu. Tandanya dengan alif karena dia musanna. Kan alif ya karena dia musanna. Terus nanti i'rabnya sama seperti yang kalian pelajari 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kan kita belajar kalau dia i'rabnya 1, musanna 2, atau misalkan dia dalam bentukan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir adalah jamak taksir. Nah, ini kalau misalkan 2 orang, berarti kopas aja dari yang minggu kemarin. Bedanya ditambahkan yang merah ini. Terbentuk dari isim yang ma'rifah, isim yang tertentu karena ada alif lam. Sisanya sama. Marfu'un, dia rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya alifun. Tanda rafa'nya itu alif. Li'annahu, karena dia musanna. Wan nun, dan nun yang ada di kata al-muslimani ini fihi iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Jadi cuma ditambah yang ini aja. Kalau khobarnya
Khobarnya sama. Khobarun mubtada'un mufradun. Khobar mubtada yang mufrad. Marfu'un, dia rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya alifun. Tanda rofanya itu alif. Li'annahu musanna, karena dia musanna. Wan nun, dan nun di kata alimani ini iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Terus fiddinnya sama, tidak ada yang berubah ya kayak yang tadi. Jadi intinya itu, belajar i'rab itu cuma pintar mengkopas gitu ya. Cari-cari, oh ini sama nih, persis gitu. Kita lihat kedudukannya sama, mubtada gitu misalkan. Terus dilihat dia juga rofa. Terus dia tandanya dhamma karena dia mufrad. Berarti kita kopas aja sama dengan kalimat yang tadi. Belajar i'rab itu cuma belajar cara mengkopas dengan baik dan benar gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini yang ada di buku. Ini yang ada di buku. Tadi Ustazah pisah-pisah sambil menjelaskan. Kalau yang ada di buku, dia tidak berharokat, langsung kalimatnya saja. Nanti Ustazah share ininya. Word-nya kemana? Ke Google Classroom. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ustazah mau ngetes kepahaman kalian dari yang Ustazah jelaskan tadi. Sama kayak yang di buku tuh. Tugas i'rablah kalimat nomor 2, nomor 3, dan nomor 12 dari latihan at-tahlilul qiraah dengan mengacu pada contoh i'rab di atas. Nah, ini contoh i'rabnya. Jadi nanti at-tahlilul qiraah itu terjemah Arab Indo. Ini Ustazah tuliskan di bawah. Nah, ini kalimatnya. Nomor 2, as-sama'u maudu'un fauqal ardi. Nomor 3, as-sahafiyatu mahiratun fis sahafati. Nomor 12, al-ma'u nafi'atun fil hayati. Air itu bermanfaat di dalam kehidupan. Nah, tugasnya adalah mengi'rab 3 kalimat ini. I'rabnya tidak perlu ditulis potong-potong kayak Ustazah. Langsung aja kayak yang di buku. Langsung tulisan Arabnya aja. Langsung tulisan kalimat Arabnya aja seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya. Langsung tulisan Arabnya aja. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 20 menit. Langsung dikerjakan aja ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ke Ustazah. 20 menit bisa selesai kira-kira?